Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan tugas akhir kita, yaitu membandingkan Microsoft Excel dan SPSF untuk statistika deskriptif. Nah, ini kelompoknya ada Akbar, Rifki, sama Adi. Nah, konten hari ini yaitu yang pertama menguji 5 data nilai mata kuliah, yang kedua angka baku, korelasi Pearson, uji normalitas, uji homogenitas, dan yang terakhir kategorisasi peminatan mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang bersesuaian. Nah, selanjutnya ini dia nilai mata kuliah yang akan kita uji, yaitu ada gambar bentuk, digital video, jaringan komputer, literasi ICT, dan visual branding. Latar belakang kelima mata kuliah yang akan kami uji yaitu gambar bentuk, digital video, jaringan komputer, literasi ICT, dan visual branding telah kami ambil dan kami pelajari semuanya, yaitu gambar bentuk di semester 2, digital video, jaringan komputer, dan literasi ICT di semester 4, dan visual branding di semester 3. Berdasarkan pengalaman kami, setiap mata kuliah ini dijalankan dengan lancar dan baik bagaimana mestinya. Untuk matkul gambar bentuk sendiri lebih ditekankan ke teknik menggambar dan banyak latihan menggambar. Sedangkan digital video mempelajari teknik-teknik editing video dasar menggunakan perangkat lunak pengolah video. Lalu jaringan komputer lebih banyak praktik simulasi menggunakan software pembantu dikarenakan sudah mulai pembelajaran jarak jauh. Dan visual branding bahkan terjun ke masyarakat langsung membantu UMKM untuk mempromosikan toko atau barang dagangannya. Tiap mata kuliah mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu ada mungkin beberapa mahasiswa yang lebih unggul di mata kuliah gambar bentuk karena memang passion dia ialah ke arah desain. Ada juga yang unggul di literasi ICT karena minat digital media, dan unggul di jaringan komputer karena berminat di bidang komputasi. Sekarang ada landasan teori. Yang pertama ada angka baku. Nilai standar angka baku merupakan suatu bentuk perubahan yang dipakai untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Dalam angka baku lazim dilambangkan z-score dan score, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya dalam suatu distribusi data yang dinyatakan dengan satuan standar deviasi atau SD. Nilai suatu z-score adalah merupakan suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai terhadap rata-ratanya dalam standar deviasinya. Nah, untuk contohnya ada di bawah. T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10. Seperti yang ada di bawah. Ya, lanjut. Selanjutnya ada korelasi Pearson, yaitu korelasi adalah hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Besar kecil derajat hubungan antara dua variabel digambarkan melalui besar kecil koefisien korelasi. Korelasi dinyatakan sempurna apabila koefisien korelasinya sama dengan 1. Nah, ini adalah rumusnya. Koefisien korelasi R jika nilainya mendekati 0,0, maka hubungan keeratan dua variabel semakin lemah. Nah, berikut ini adalah interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi. 0 sampai 0,2 itu menyatakan hubungan keeratan yang sangat lemah. 0,2 sampai 0,4 menyatakan hubungan keeratan lemah. 0,4 sampai 0,7 menyatakan hubungan keeratan cukup kuat. 0,7 sampai 0,9 menyatakan keeratan yang kuat. Dan yang terakhir 0,9 sampai 1 itu menyatakan hubungan keeratan yang sangat kuat. Kemudian ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji normalitas ini menggunakan rumus Lilliefors, yaitu yang pertama dengan mengurutkan data, mencari ZI dengan rumus z-score, mencari FZI dengan z-tabel, mencari SZI dengan urutan dibagi N, dengan nomor urut dibagi N, mencari harga mutlak dari FZI dikurang SZI, lalu mencari L0 atau nilai maksimal dari harga mutlak FZI dikurang SZI, mencari L-tabel atau LT atau L-tabel.
Taraf signifikan atau sering disebut tingkat kesalahan erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Pada umumnya dalam penelitian tingkat kesalahan yang digunakan ialah 5%, khususnya dalam dunia pendidikan. Lalu untuk menentukan kesepakatan keputusannya yaitu jika L0 kurang dari LT atau L tabel maka data tersebut terdistribusi normal. Sedangkan jika L0 lebih dari L tabel, maka data tersebut terdistribusi tidak normal. Lalu ini adalah tabel D-Force. Di sini kami menggunakan tadi seperti yang kami sebut, yaitu 5%. Karena jumlah data kami lebih dari 30, yaitu 75. Maka rumus yang digunakan itu 0,886 dibagi akar N atau datanya. Nah, terus yang keempat ada uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji F dikenal dengan uji serentak atau model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terkaitnya. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tabel F atau F tabel sebelum mencari F hitung. Tentukan dulu nilai varians dari masing-masing data tersebut. Setelah mendapatkan nilai varians dari kedua kelompok data tersebut, maka carilah nilai dari F hitung dengan cara F hitung sama dengan varians max dibagi varians min. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data termasuk homogen. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data tidak termasuk homogen atau heterogen. Selanjutnya ada tahap uji coba. Mulai dari angka baku, step by step seperti ini. Kita langsung aja masuk ke Excel. Nah, datanya seperti ini. Pertama kita lakukan seperti di perintah ini, tentukan mean rata-rata. Kita ketik dulu di sini mean. Kita masukkan rumus average dua kali. Kita tarik dari sini ke bawah, dari mahasiswa nomor 1 ya. Habis itu sampai mahasiswa nomor 75. Kita tambahkan tutup kurung, kita enter. Keluar. Nah, selanjutnya kita lakukan tentukan cari standar deviasinya. Kita ketik di sini standar deviasi, masukkan rumus seperti STEM. Maaf, lihat yang ini. Kita blok lagi dari atas sampai bawah. Kita tutup, muncul. Nah, selanjutnya yang kita lakukan tentukan z-score. Kita ketik saja sini z-score-nya. Masukkan rumus sama dengan C2, lalu ini tanda kurang kita masukkan dolar ya, tanda dolar 78. Nah, 78 itu apa? 78 itu mean keduanya rata-rata ya. Sekarang kita lanjutkan tutup di sini, kita tanda bagi, bukan lagi dolar, C dolar, itu kan 79. Nah, untuk 79 nya itu standar deviasinya ya, kalau 79 kita enter. Nah, agar lebih memudahkan kita langsung aja ini blok ke bawah, tarik, muncul. Selanjutnya kita mencari z-score rumus. Z-score rumus, lalu kita masukkan rumus standardisir. Kita masukkan rumus seperti tadi yang ada di z-score. Masukkan saja C2, kita dari tanda titik koma, dolar, C dolar 78 yang tadi kalau 78, lalu titik koma lagi, kita kasih dolar lagi 79. Nah, kita enter. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik lagi dan akan muncul seperti ini. Nah, yang terakhir kita tentukan t-score-nya ini ya, score. Kita masukkan rumus tadi yang 50 tambah 10,
ada tanda kali, ketik aja ini, klik aja klik. Nah, atau bisa diketik F2, lalu kita enter, kita tarik lagi sampai bawah, udah deh. Nah, untuk menampilkan lebih sederhana lagi, kita tarik dari sini sampai atas, kita blok. Nah, kita blok ini, lalu kita klik kanan ke format cell, kita pilih yang number, tambahkan 2. Oke, nalangin. Nah, sip. Nah, untuk pengujian melalui Excel ini sudah beres ya. Lalu kita pindah ke SPSS. Oke. Nah, kita di sini bikin dataset. Klik aja 2 kali. Kita minimalis ini. Lalu hal yang pertama yang kita lakukan adalah ke variable view bagian bawah ya. Kita klik aja nilai gamtuk, maaf, nilai gamtuk. Lalu kita tambahkan labelnya mau apa, bebas, tapi saya menamai labelnya seperti ini, nilai matkul gamtuk. Nah, guys, kita ke data sudah terbuat ya. Lalu kita copy nilai gambar bentuk tersebut. Selanjutnya apa yang kita lakukan, analyze, descriptive, statistik, lalu ke descriptive, klik aja. Kita klik ini, lalu pindahkan ke sini, masukkan. Untuk opsi kita biarkan aja seperti ini bawaannya. Kita centang aja step ini, save standarnya. Oke. Kita minimize dan hasilnya ada. Nah, untuk hasil yang lebih sederhana lagi, kita ke variable view, lalu ke desimal, kita ubah menjadi 2. Nah, maaf, bentar ya. Nah, seperti ini 0,0.63. Nah, ternyata sama ya. Kenapa di sini tidak ada angka 0-nya? Karena untuk SPSS tidak akan menampilkan angka 0 untuk di depan bawah. Jadi semuanya sama ya, 0,03, 0,10, 0,51. Nah, untuk yang selanjutnya kita cari test score-nya. Untuk test score bagaimana? Kita ke transform, kita ke compute variable, klik aja. Nah, di sini kita ketik test score gamtuk. Nah, kita di sini kasih rumus lagi seperti tadi yang 50 ditambah 10 dikali ini, klik ini, lalu kita pindahkan. Nah, lalu kita klik oke. Sudah muncul, kita minimize, ada hasilnya 56,28 dan ini sama semua ya. Nah, untuk Excel dan SPSS telah selesai. Selanjutnya ada pembahasannya. Nah, pembahasan angka baku setelah dilakukan perhitungan menggunakan Excel dan SPSS, hasil Z-score dan T-score sama dan dapat disimpulkan juga bahwa jika menggunakan SPSS maka dibutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan Excel walaupun hasilnya sama. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Adik. Di person ini ada step-stepnya. Yang pertama, jika menggunakan Excel, masukkan data dulu, lalu kuadratan data, lalu kelompokkan 2 data yang akan diuji, lalu kalikan kedua data tersebut. Yang kelima, tentukan sigma masing-masing data. Terus yang keenam, hitung menggunakan rumus korelasi person. Nah, yang kedua, jika menggunakan SPSS, step by stepnya yaitu yang pertama, masukkan data ke SPSS, lalu klik analyze, correlate, dan bivariate, masukkan 2 nilai mata kuliah yang ingin dikorelasikan, lalu centang menggunakan metode korelasi person, dan perhatikan nilai R-nya. Nah, untuk pengujian kali ini, kita akan kelompokkan nilai mata kuliahnya menjadi seperti ini. Nah, ada 10. Yang pertama kita akan menguji yang gamtuk dan digital video. Pertama kita buka dulu Excel-nya. Kita buka Excel-nya ini. Nah, pertama kita itu harus mengkuadratkan dulu nilai dari gamtuk sama digital videonya. Ada di sini, tulis aja gambar bentuk pangkat 2. Di sini juga digital video. Terus kita klik di sini sama dengan gambar bentuknya kita kuadratkan. Udah. Terus kita tarik ke bawah sampai ke mahasiswa
ke 75. Sama juga untuk digital video, kita klik lagi, terus kita klik nilai pertamanya, kita pangkatkan. Nah, terus kita tarik lagi sampai ke bawah. Nah, udah, terus jangan lupa juga selanjutnya kita kalikan gambar bentuk sama digital video. Kita dikalikan nilainya, kita tulis aja di sini bentuk X digital video. Sama dengan kita klik nilai yang bentuk, terus kita klik kali dengan digital video, enter. Terus kita drag aja sampai ke mahasiswa ke 75. Udah, selanjutnya jangan lupa kita cari sigmanya. Kita ketik aja di sini sigma. Terus sama dengan rumusnya itu sum, kita hitung semuanya. Kita klik dari yang pertama, tarik aja. Ini khusus bentuk dulu, kita tarik sampai ke mahasiswa 75, turun ke enter. Nah, kita kan mau membandinginnya dua dulu, maka kita juga perlu sigma dari digital video. Kita tarik ke sini. Nah, didapatkanlah sigma dari digital videonya. Nah, terus kita juga perlu sigma untuk ketiganya. Kita klik lagi sum. Nah, kita tarik lagi kayak biasa kayak yang tadi sampai mahasiswa ke 75. Nah, udah, kita tutup kurung, enter, maka didapatkan sum dari yang bentuk kuadrat segini. Terus kita juga cari sigma dari digital video kuadrat, kita tarik aja ke sini. Ini hasil pagar-pagar, karena ininya terlalu kecil kita geser, nah maka muncul hasilnya. Kita juga cari sigma dari bentuk dikali digital video, kita geser juga, kita tarik lagi, maka didapatkan sigmanya segini. Terus kita itu akan menggunakan rumus yang tadi yang kita sudah jelaskan. Kita tulis aja di sini R dalam kurung X Y sama dengan, nah yang pertama itu kita bagi dulu nih, jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya ada 75. Kita klik 75. Maksudnya kita kali dengan sigma dari bentuk dikali digital video. Nah, ini kita klik kali, maka kita enter, didapatkan hasilnya segini. Terus kita kurangin sama sigma dari gambar bentuk dan digital video yang ini nih. Kita klik lagi, sama dengan sigma dari gambar bentuk, kita klik, terus kita kali dengan sigmanya digital video, kita enter, maka akan dapat hasilnya segini. Ini maksudnya dikurangin ya, kita kasih garis bawah ya. Terus untuk yang bagian bawahnya kita hitung akar dari, nah kita hitung akarnya sama dengan sesuai rumusnya yaitu SQRT. SQRT itu akar dari jumlah datanya ada berapa, 75 yang tadi. Kita klik aja dari sini A76, terus kita kalikan dengan yang ini sigma dari gambar bentuk kuadrat. Nah, kita kalikan ke sini, lalu kita kurangin dengan sigma dari gambar bentuk yang ini yang di C. Nah, kita kurangin dengan ini, lalu dikasih pangkat 2, lalu kita klik tutup kurung. Nah, jika udah hasil seperti ini, kita tinggal klik enter, maka akan dapat hasilnya segini. Lalu kita ini kasih tanda kali. Untuk yang di sini kita tinggal menghitung yang digital videonya aja. Itu sama kayak tadi, kita klik lagi SQRT, terus kita klik lagi jumlah datanya tadi ada 75. Kita kalikan lagi dengan sigma dari digital video ini yang telah dikuadratkan. Kita klik ini, terus kita jangan lupa kita kurangin dengan sigma dari digital video yang ini. Di kolom D kita klik ini, lalu jangan lupa dipangkatkan kuadrat sama seperti yang tadi. Nah, jika udah seperti ini, lalu kita klik enter, maka kita akan muncul hasilnya. Nah, dan nih sekarang tinggal kita hitung. Pertama kita hitung dulu yang atasnya, ini dikurangin ini, kita klik sama dengan klik ini, lalu dikurangin dengan ini, lalu kita tekan enter, maka akan dapat hasilnya segini. Terus di bawahnya sama, kita klik ini, maka kita akan kalikan dengan sebelahnya yaitu yang ini, enter. Ini kita kasih garis atas. Terus untuk hasilnya tinggal dibagi yang atas sama yang bawah, kita klik ini, dibagi dengan ini,
Nah, maka hasil akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa juga diatur desimalnya. Kita atur aja biar nggak terlalu banyak angka di belakang koma. Kita bulatkan di Excel, klik yang tadi format cell, terus kita number, kita ganti ke 3 angka di belakang koma aja ya. Nah, klik OK, maka hasilnya akan muncul 0,541. Nah, itu deh sekarang yang di Excel. Nah, sekarang kita akan mencoba ujinya di SPSS. Selanjutnya untuk di SPSS, sesuai step by step yang tadi, kita masukkan dulu ya datanya ke SPSS. Kita buka SPSS nya. Nah, di sini seperti tadi ya, kita kasih dulu nilainya, namanya misalkan kita kasih kantuk, type nya biarin numerik, desimalnya 2, kita kasih label nilai kantuk. Terus kita kasih lagi ini digital video, kan kita ini mau uji dua-dua dulu ya, ini tetap numerik, ini juga biarkan 2 aja. Terus ini kita tulis juga nilai digital video. Nah, kalau udah kayak gini, terus kita ke data view, kalau kita copy paste nilai yang tadi yang ada di Excel. Nih, kita copy paste aja nilainya. Kita buktikan menggunakan SPSS apakah hasilnya akan sama. Kita ke SPSS nya, kita ke paste di sini. Nah, ditunggu. Nah, ini udah muncul semua. Dan kita lihat tadi caranya. Kita klik analyze, correlate, lalu klik bivariate. Nah, kita klik analyze, terus kita klik correlate. Bentar, mana correlate? Nah, ini correlate, kita klik bivariate. Kita masukkan nilai gamtuk dan nilai digital video yang akan kita uji. Kita masukkan semua nilai dua-duanya. Kita centang ini, kita akan menggunakan korelasi Pearson. Untuk option gak apa-apa, dibiarkan aja. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, udah muncul nih di sini. Kita lihat nilai korelasi Pearson-nya ada di sini nih, 541 titik. Nah, di depan titik ini kan 0 ya, jadi hasilnya adalah 0,541. Nah, hasilnya kita lihat dengan yang di Excel sama tidak. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ternyata hasilnya sama, 0,541 juga. Wah, ternyata dengan menggunakan ini bisa jauh lebih cepat. Nah, ini dia selanjutnya kita akan membacakan kesimpulannya. Nah, setelah itu kami coba menguji semuanya, menguji semua data nilai mata kuliahnya. Nah, setelah dilakukan perhitungan menggunakan Excel dan SPSS, hasilnya nilai R baik di Excel dan di SPSS menunjukkan hasil yang sama, semuanya sama. Dan dapat disimpulkan juga bahwa jika menggunakan SPSS, maka dibutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan Excel. Hasilnya pun ternyata akan sama. Nah, berikut ini kesimpulannya. Keterangan hubungan interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi antar mata kuliah. Nah, dapat dilihat ya di sini ada 10 yang telah kita uji, gambar, bentuk, dan digital video, yaitu nilai koefisien korelasinya 0,541 yang kita udah uji tadi, maka memiliki keterangan hubungan cukup kuat. Begitupun untuk makro gambar bentuk dan jaringan komputer, gambar bentuk dan interaksi ICT, dan gambar bentuk dan visual branding. Nah, selanjutnya untuk digital video dan jaringan komputer memiliki nilai koefisien korelasi 0,744 yang memiliki hubungan sangat kuat seperti dengan digital video dan literasi ICT. Nah, untuk yang selanjutnya ternyata digital video dan visual branding ini memiliki hubungan yang lemah, yaitu dengan nilai koefisien korelasinya 0,456. Nah, selanjutnya jaringan komputer dan ICT memiliki hubungan cukup kuat. Jaringan komputer dan visual branding memiliki hubungan yang lemah sama seperti literasi ICT dan visual branding. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Yaitu selanjutnya adalah uji normalitas, step by step menguji normalitas menggunakan Excel. Itu yang pertama itu masukkan data ke dalam Excel, kemudian mencari ZI dengan rumus Z-Core, kemudian mencari FZI dengan Z-Tabel, mencari SZI dengan dari nomor urut di bagian, kemudian mencari harga mutlak dari FZI dikurang SZI, lalu mencari L0 atau nilai maksimal dari harga mutlak menggunakan FZI dikurang SZI, lalu mencari LT atau L-Tabel. Lalu untuk SPSS-nya, masukkan data ke SPSS, tentukan Z-score masing-masing data,
klik analyze, lalu non-parametric test legacy dialog, lalu sampel Kolmogorov, lalu masukkan z-score data yang akan diuji, lalu akan muncul taraf signifikasinya. Ya, langsung saja ke pengujian lewat Excelnya terlebih dahulu. Yang dijelaskan, kita akan mencari z-score-nya terlebih dahulu. Untuk mencari z-score perlu diketahui mean dan nilai standar deviasi terlebih dahulu. Yang pertama kita mencari mean terlebih dahulu. Mean itu rumusnya average. Lalu ambil contoh gambar bentuk, blok ke bawah, tutup kurung, lalu kita mencari standar deviasinya. Lalu blok lagi yang gambar bentuk dari atas bawah. Ini kita beri nama versi gambar bentuk. Enter. Rumusnya itu nilai mahasiswanya yang paling atas. Buka kurung dulu. Nilai mahasiswa yang paling atas dikurang mean. Kita beri simbol dolar terlebih dahulu. Dibagi dengan standar deviasinya. Kita beri tanda dolar lagi. Salah. Bukan tanda dolar. Enggak. Lalu kita blok aja ke bawah, tarik. Kita mendapat nilai Z-nya. Lalu kita mencari nilai FI. FI gambar bentuk. Enter. Rumusnya adalah sama dengan norm this dari z-score-nya atau z-nya. Lalu enter. Kita blok lagi ke bawah. Setelah itu kita akan mencari z berbentuk. Enter. Rumusnya adalah nomor atau urutan mahasiswanya sampengan nomor atau urutan mahasiswanya dibagi dengan seluruh jumlah mahasiswanya, ada 75. Enter. Lalu kita tarik aja ke bawah. Nah, paling bawah itu hasilnya 1. Kalau bukan 1 salah. Kemudian setelah SZI kita cari FZI kurang SZI. Rumusnya itu berarti kan sama dengan ABS SZI-nya dikurang SZI. Enter. Terus kita tarik ke bawah. Kemudian setelah kita dapat 4 data ini, SZI, FI, SZI dan hasil pengurangan SZI dikurang SZI, kita mencari hitungannya.
hitungnya itu rumusnya sama dengan max dari hasil SZI dikurang SZI. Setelah mencari L hitung, kita mencari L tabel. Nah, L tabel ini diambil dari rumus tadi itu namanya tabel Iya, apa namanya? Daily force. Nah, kita ambil dari tabel reverse. Dari tabel reverse itu kita pakai taraf signifikan yang 5% atau 0,5. Maka rumusnya itu sama dengan 0,886 dibagi IRT atau akar dari 75 sama dengan hasilnya tersebut. Nah, setelah didapat L hitung dan L tabel, maka kesimpulannya adalah kesimpulannya sama dengan if L hitung lebih kecil daripada L tabel. If L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka jika benar itu data ini terdistribusi normal. Jika tidak, maka data ini terdistribusi tidak normal. Nah, dari hasil yang dapat, data ini tidak terdistribusi tidak normal karena L hitungnya itu lebih besar daripada L tabel. Nah, untuk mata kuliah yang lainnya bisa diulang caranya seperti yang tadi dari mata kuliah gambar ini. Lalu lanjut kita ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita bisa langsung membuat menghitung seluruh mata kuliah, menghitung uji normalitas seluruh mata kuliah secara langsung. Sebelum itu dibuat terlebih dahulu variabelnya sama nalarnya dari 5 mata kuliah: gambar bentuk, video, jaringan komputer, interaksi ICT, dan visual branding. Lalu labelnya seperti ini, kita beri nama ditambah nilai misalnya. Kemudian kita mencari z-score-nya terlebih dahulu. Nah, kita copy aja dari data sebelumnya di Excel. Copy. Terus kita masuk ke ini. Lalu copy ke sini. Kita lihat dulu. Nah, sebelum itu kita mencari z-score-nya terlebih dahulu. Yaitu dengan analyze, descriptive statistik, descriptive, kita masukkan semuanya, tes standarnya. Oke. Nah, dapat ininya z-score-nya. Setelah itu baru kita lakukan uji normalitasnya. Analyze, lalu non-parametric test, legasi dialog, lalu one sample KS. Ini kita masukkan z-score-nya. Lalu pilih tes normal. Oke.
diuji dari SPSS, hasilnya itu tidak normal juga, sama seperti di Excel, walaupun di sininya tertulis tes distribusi normal, karena L hitungnya itu rata-rata L hitungnya itu lebih besar daripada L tabelnya. Nah, pembahasannya itu jadi dari setelah dilakukan perhitungan SPSS menggunakan Excel dan SPSS, hasil nilai taraf signifikan baik di Excel dan SPSS menunjukkan hasil yang sama, namun dalam bentuk deskripsinya saja yang berbeda. Dan dapat disimpulkan juga bahwa jika menggunakan SPSS maka dibutuhkan waktu yang lebih cepat, lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan Excel. Hasilnya pun ternyata sama. Nah, kesimpulannya itu jadi dari mata kuliah gambar bentuk, digital video, jaringan komputer, literasi ICT, dan visual branding, keterangannya itu data tersebut itu tidak terdistribusi normal. Uji homogenitas. Nah, step by step menguji homogenitas di Excel. Yang pertama, masukkan data ke Excel, terus tentukan varians masing-masing data, terus tentukan F hitung dengan cara membagi varians terbesar data dengan varians yang kecil, terus tentukan F tabel, dan yang terakhir tentukan jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka data termasuk homogen, dan sebaliknya maka data heterogen. Nah, step by step menguji dengan di SPSS sama, masukkan datanya dulu, beri kode masing-masing data, klik analyze compare means, one way ANOVA, lalu masukkan nilai ke dependence list dan kode ke faktor. Klik option dengan centang homogeneity test dan perhatikan taraf signifikansinya atau SIG. Nah, sekarang kita akan coba dulu di Excel-nya. Kita buka Excel-nya. Nah, ini. Nah, ini udah kita buka. Langkah pertama kita harus cari dulu variansnya ya. Sekarang akan menguji dua dulu, yaitu gambar bentuk dan digital video. Walaupun nanti di SPSS bisa 5 sekaligus. Kita tulis di sini varians. Rumusnya itu var sama dengan var. Kita klik yang ini. Varians dari nilai gambar bentuk dari mahasiswa yang awal sampai ke mahasiswa yang terakhir, mahasiswa ke 75. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, untuk digital video kita tarik aja ke kanan, maka akan ditemukan nilai variansnya. Nah, udah nih, sekarang kita tinggal cari F hitungnya aja. Kita klik di sini F hitung. Nah, rumus dari F hitung ini kita akan membagi varians yang terbesar dengan yang terkecil. Kita lihat di sini variansnya digital video sama gambar bentuk ternyata lebih besar yang digital video, maka untuk F hitungnya kita klik sama dengan, kita klik yang terbesarnya, lalu kita bagi kita bagi dengan yang terkecil, lalu kita klik enter, maka akan didapatkan F hitungnya segini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari F tabelnya. Ini F hitung, kita klik bawahnya F tabel. Nah, untuk F tabel ini rumusnya seperti apa? Kita klik sama dengan, kita klik F inverse. Nah, pertama kita kan tadi akan menggunakan taraf signifikansinya 5% ya. 5% itu sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya adalah jumlah data dikurangi 1 rumusnya. Nah, ini kan dua-duanya sama jumlahnya ada 75. Maka 75 dikurangi 1 berapa? 74. Ini untuk gambar bentuk dan 74 lagi untuk digital video. Terus kita tutup kurung, kita enter, maka akan didapatkan F tabelnya segini. Lalu kesimpulannya gimana? Kita klik di sini kesimpulan. Kesimpulannya kita seperti biasa pakai if lagi, sama dengan kita klik if jika. Nah, jika F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka data ini homogen. Kita kasih kasus keduanya, jika sebaliknya, jika yang lebih kecilnya lebih besar F hitung, maka data ini heterogen. Nah, ternyata setelah di enter, wah, ternyata data ini homogen. Kita coba lagi hitung menggunakan SPSS-nya. Nah, kita di sini kita pakai data yang tadi aja. Nah, ini untuk perhitungan di SPSS agak sedikit berbeda. Kita ini harus memberi label dulu dari gambar matkul yang ada. Kita copy aja di sini.
nilainya, kita klik copy, lalu kita pindah ke sheet 3 aja, kita paste. Nah, ini kan yang digital video, kita Ctrl X aja. Kita pindahin dulu ke sebelah sini. Oke. Untuk nilai Gamtuk kita akan kasih label 1, terus kita copy lagi ke bawahnya. Sampai sini. Ini untuk Gamtuk. Nah, untuk yang satunya ini digital video, kita juga pindahkan, kita Ctrl X aja. Sini Ctrl X, kita pindahkan lagi ke yang paling bawah. Kita beri label 2 untuk digital video. Nah, kalau udah, kita buka SPSS-nya. Karena ini kita bikin data baru aja. Di sini kita klik variable view, di sini kita klik nilai aja. Kita klik aja nilai. Di sini trik 2, di sini kita klik nilai MK. Dan untuk measure-nya kita pakai yang scale. Terus selanjutnya ada MK. Ini buat kode MK-nya. Desimalnya kita tulis 0 aja. Ini labelnya kita kasih kode MK. Udah. Terus kita misalnya ini kita ganti dengan nominal. Nah, untuk yang kode MK kita kasih value. Tadi kan 1 itu gambar bentuk. Nah, kita tulis ini 1 gambar bentuk. Lalu kita add. Nah, kita tulis juga 2 yaitu digital video. Kita masukkan lagi add. Lalu kita oke. Lalu kita pindahkan data yang tadi di X, masukkan ke sini, kita copy paste aja dari atas. Kita copy semuanya yang sudah diberi label, kita masukkan ke SPSS yang ini. Kita paste. Tunggu, nah udah muncul. Selanjutnya gimana? Kita klik analyze, compare means, dan one way ANOVA. Klik analyze, kita klik compare means, one way ANOVA, kita masukkan nilai ke dependent list dan kode ke faktor. Nah, optionnya ini kita boleh kasih deskriptif atau boleh juga enggak, kita klik aja langsung oke. Nah, setelah dilakukan uji coba ternyata hasilnya taraf signifikansinya 0,003. Jika kita lihat lagi hasilnya itu ternyata berbeda. Di ketentuannya kriteria pengambilan keputusan uji homogenitas dengan SPSS, jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,5 maka hasilnya homogen, sedangkan lebih kecil maka tidak homogen. Kan ini kan 0,03, ternyata hasilnya lebih kecil. Ya, ternyata hasilnya juga berbeda dengan yang di Excel, sehingga kita dapat tarik pembahasannya, yaitu setelah dilakukan perhitungan menggunakan Excel dan SPSS, hasil nilai taraf signifikansi baik di Excel dan di SPSS menunjukkan hasil yang berbeda. Jika di Excel masing-masing pasangan mata kuliah memiliki hasil yang berbeda, ada yang homogen dan ada juga yang tidak homogen atau heterogen. Sedangkan jika menggunakan SPSS, hasil SIG-nya dapat didapatkan yaitu 0,016 yang artinya seluruh data bersifat heterogen. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hasil dari SPSS dan Excel tidak selalu sama. Perlu dilakukannya double check untuk menghindari kesalahan yang sangat fatal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kategorisasi peminatan mahasiswa. Nah, untuk kategorisasi peminatan mahasiswa ini kita pakai dengan cara mencari nilai tertinggi dari Z-score tiap masing-masing mata kuliah. Sebelumnya kan di awal sudah dicari Z-score-nya dengan yang dijelaskan oleh Rifki. Setelah didapatkan seluruh Z-score mata kuliahnya, lalu kita menggunakan rumus if. Nah, if kita ambil max-nya dari tiap-tiap Z-score mata kuliah. Misalnya mahasiswa ini ternyata tinggi Z-score-nya di mata kuliah Gamtuk, maka Gamtuk ini akan masuk ke pemilihan KBK KBK Pendidikan Multimedia yang bagian desain. Nah, setelah dilakukan hitung semuanya, setelah dihitung masing-masing Z-score-nya, akan didapatkan hasilnya segini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Hitungan dengan menggunakan Excel, yaitu dengan cek skor masing-masing mahasiswa di masing-masing mata kuliah, maka diambil nilai Z-score terbesar yang dipilih sesuai nilai. Maka hasilnya ia sebagai berikut. Pilihan KBK Pendidikan Multimedia, komputasi jumlah mahasiswa ada 20, digital media 23, dan desain ada 32, dan totalnya menjadi 75 mahasiswa. Nah, ini selanjutnya akan disimpulkan oleh Akbar. Nah, kesimpulannya adalah program Microsoft Excel dan SPSS memiliki multifungsi, terutama data-data berupa angka kuantitatif akan sangat mudah bagi seseorang untuk menyimpan, mengolah, menganalisis,
data-data yang berbentuk angka, baik berupa data penelitian, data perusahaan, data sekolah, data lembaga pemerintah, dan sebagainya. Program Microsoft Excel dan program CPSS memiliki persamaan di dalam beberapa fungsi pengolahan data kuantitatif. Keduanya bisa membantu user untuk membuat grafik, tabel, flowchart, rumus, dan lain-lain. Sehingga sangat praktis dan sangat memudahkan bagi semua orang yang ingin menggunakan program ini. Namun menurut kami, menggunakan keduanya perlu dilakukan double check agar terhindar dari kesalahan data yang cukup fatal. Karena melalui hasil uji coba yang telah kami lakukan, terdapat beberapa data yang tidak sesuai atau satu sama lain. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Berikut adalah resource yang kami gunakan, jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.